Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan lebih banyak membahas koin-koin yang teman-teman request ya. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang kemarin udah ngikutin rekomendasi koin pick saya, nah itu udah profit ya. Kalau mau TP sebagian tuh bisa dilakukan. Tapi kalau buat teman-teman yang mau coba hold medium term, menurut saya masih ada potensi yang lumayan besar ya. Jadi keputusannya bisa dilakukan sesuai profil resiko teman-teman. Oke, kita akan mulai langsung di koin pertama. Nah, koin pertama ini merupakan koin pick saya dulu. Ini merupakan koin Raydium ya. Dimana kalau saya perhatikan ini ada satu pola yang cukup bagus. Ini merupakan pola dari falling wedge. Dan biasanya setelah harga breakout dari pola ini, kita akan mengekspektasikan adanya kenaikan sepanjang range yang ini. Nah, jadi ini memang masih ada sedikit kenaikan yang kita ekspektasikan ada di area resisten ini. Jadi saya akan ekspektasikan kenaikan ke resisten ini dulu sebelum terjadi rejection. Tapi menurut saya untuk harga saat ini juga masih cukup oke, karena ini harga udah mulai berbalik arah, di mana sudah ada pembentukan dari higher high yang baru. Dan dari sini sebenarnya kita bisa ekspektasikan kenaikan lanjutan. Nah, ini untuk all time high-nya sebenarnya masih cukup jauh, di sekitaran $15. Nah, koin ini juga baru saja list di Binance 2 hari lalu, makanya kita bisa perhatikan ada spike yang lumayan tinggi kemarin. Nah, kebetulan koin Raydium ini juga sedang mengadakan airdrop, jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung ngikutin instruksinya ya. Instruksinya ada di channel Telegram saya. Oke, mungkin seperti itu untuk koin Ray. Kalau kita berhasil breakout dari area $5 ini, saya melihat ada potensi bisa naik sampai ke area sekitaran $10. Jadi itu potensinya. Nah, tapi pastinya ini juga harus makan waktu sampai beberapa minggu ke depan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, seperti itu ya buat koin Ray. Selanjutnya saya akan bahas koin yang teman-teman request ya. Yang pertama ada KSM. Oke, KSM ini kalau kita perhatikan sudah ada pembentukan dari double bottom dan ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Dimana kemarin kenaikannya sempat retest ke area 1,414 extension. Dan setelah itu langsung terjadi rejection. Artinya ada resisten yang cukup kuat di area tersebut. Jadi ini bakal menjadi area yang patut kita perhatikan nantinya. Tapi kalau saya perhatikan mungkin kita akan ada sedikit koreksi dulu. Retest kembali ke area support yang ada di sini. Nah, setelah retest baru kita lanjut naik kembali. Nah, kenaikan untuk medium term-nya mungkin kita bisa ekspektasikan ke area sekitaran 400-an. Mungkin di sekitar 408 ya. Nah, tapi pastinya ini makan waktu beberapa minggu ke depan. Jadi untuk saat ini, short term-nya saya melihat ada potensi kita retest kembali ke area support sebelum mencoba untuk naik kembali. Jadi kurang lebih view saya akan seperti ini buat GSM. Dan kalau teman-teman mau dapat target yang lebih dekatnya, mungkin bisa di area sekitaran sini, 350. Di pertengahan antara dua resisten ini. Jadi itu merupakan area yang patut kita perhatikan. Jadi saat ini resisten krusialnya ada di 286, 350, dan 408. Jadi seperti itu ya buat KSM. Nah, skenario-nya. Selanjutnya saya akan analisis koin BLZ. Nah, untuk koin BLZ ini saya sebenarnya bisa gambarkan satu trendline, di mana dia sudah berhasil breakout dari area trendline tersebut. Dan saat ini resisten terdekatnya mungkin ada di sekitar area 0,254 ya. Jadi untuk saat ini kita sudah membentuk triple bottoming pattern dan ekspektasi saya kita akan coba untuk naik sampai ke area 0,25 ini. Kalau kita perhatikan di jangka tren yang lebih pendek ya, ini dia sudah membentuk higher high yang baru juga, di mana ada higher low, higher high, dan mungkin sebentar lagi kita bisa ekspektasikan adanya pembentukan higher low, setelah itu baru lanjut naik. Jadi kalau area buy idealnya menurut saya ada di sekitar area sini. Nah, tapi bisa saja harga gak jatuh sampai di sini. Tapi buat teman-teman yang tertarik dan mau nyicil, mungkin buy bisa dilakukan secara bertahap ya. Tapi kalau saya pribadi melihat ini, mungkin saya akan coba akumulasi di sekitar 0,175, sekitaran sana ya. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Selanjutnya saya akan analisa CoinLink ya. Nah, untuk CoinLink sebenarnya saya juga sudah sampaikan kemarin, kalau ini ada satu trendline dan ada potensi harga retest kembali ke area trendline ini. Nah, buat teman-teman yang udah berhasil buy di area sini, sebenarnya juga udah profit. Saat ini mungkin kita bisa menunggu adanya kenaikan ke resisten terdekat ya. Saya juga udah sempat masuk kemarin, jadi untuk target terdekatnya mungkin ada di sekitar 32 sampai 34. Nah, tapi mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan melihat adanya sideways dulu,
di range sekitaran sini, dan ada potensi ini masih ada sedikit opportunity buat teman-teman yang telat masuk. Nah, jadi buat teman-teman yang telat masuk itu bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, lakukan sesuai resiko teman-teman masing-masing. Nah, ini sebenarnya saya juga bisa tarik Fibonacci ya. Kalau saya anggap high yang di sini merupakan topnya, maka ada potensi kita bisa retest ke area sekitaran 24 atau 22. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat koin Link. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya kalau Link berhasil jatuh ke dua area tersebut. Tapi kalau dia melanjutkan kenaikannya, target yang akan saya lihat adalah 32 dan 34. Jadi seperti itu buat koin Link. Sebenarnya overall kalau kita perhatikan di jangka pendeknya ini sudah mulai ada potensi perubahan tren. Tapi kalau di big picture-nya kita bisa perhatikan ini masih membentuk lower high dan lower low. Jadi itu merupakan skenario yang harus diwaspadai juga. Menurut saya skenario kenaikannya hanya tidak akan valid lagi kalau Link berhasil close di bawah area $20 ini. Jadi area di bawah $20 ini bisa kita perhatikan sebagai area yang penting ya buat koin Link. Jadi mungkin seperti itu saja untuk analisa koin Link. Selanjutnya saya akan bahas koin Cake ya. Ini juga koin yang di request. Oke, sebenarnya ini merupakan analisa koin Cake yang sudah pernah saya share di beberapa minggu atau bulan yang lalu. Saya katakan kalau area yang cukup bagus buat buy Cake ada di area sekitaran sini. Dan kalau kita perhatikan, harganya sempat ya menyentuh ke area merah ini, setelah itu mantul, setelah itu dia sempat menyentuh kedua kalinya baru mantul. Jadi buat teman-teman yang ada ngikutin dari awal, harusnya ini juga bisa dapat harga yang lumayan pucuk ya kemarin. Nah, tapi sekarang kalau kita perhatikan harganya udah mulai mengalami kenaikan. Dan ini sudah ada tanda-tanda reversal yang cukup bagus menurut saya, di mana sudah ada pembentukan dari higher high yang baru. Nah, nextnya mungkin kita bisa menunggu adanya higher low terbentuk. Nah, di sana akan menjadi area akumulasi yang bagus. Kalau kita perhatikan saat ini ada satu resisten lagi ya untuk Cake. Jadi menurut saya Cake masih ada potensi naik ke resisten tersebut. Setelah itu baru kita membentuk higher low yang baru. Nah, untuk koreksi yang saya ekspektasikan mungkin bisa kembali ke area 17-15 dolar. Jadi yang akan saya perhatikan mungkin bisa seperti ini. Harga akan naik, kemudian retest kembali ke area support ini, setelah itu baru melanjutkan kenaikannya. Nah, mungkin skenario yang seperti ini yang saya perhatikan. Kalau Cake berhasil mengikuti skenario yang saya ekspektasikan, maka ada potensi Cake bisa naik sampai ke area sini ya. Jadi ada di sekitar 29-32 dolar. Jadi itu merupakan target yang lumayan ya menurut saya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan buat koin Cake. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin Cake. Saya pribadi masih melihat adanya potensi kenaikan setelah koreksi terjadi. Jadi buat teman-teman yang mau coba akumulasi bisa di area sekitaran 16-17,2. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat koin Cake. Oke, jadi singkat saja ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum join di channel Telegram saya, bisa langsung join, linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.